DPR menyetujui anggaran pemilu sebesar 76 triliun rupiah lebih. Tahapan pemilu segera dimulai, begitu pula dengan manuver parpol dan bakal capres. Seperti apa pemanasan koalisi dan calon kontestan pesta demokrasi nanti? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Sepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU ditetapkan biaya kegiatan pelaksanaan pemilu adalah 76,6 triliun. Pemilu 2024 di depan mata. Tahapan dimulai, begitu pula dengan manuver para partai politik dan para kandidat potensial bakal capres. Rangkaian tahapan bergantung pada anggaran pun menyiapkan kandidat butuh pemanasan mesin partai sejak dini. Seberapa ramai bursa capres dan koalisi partai politik di awal tahapan pemilu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. DPR RI menyetujui anggaran pelaksanaan pemilu 2024 sebesar 76,6 triliun rupiah. Dengan tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara atau 14 Juni 2022 sesuai amanat Undang-Undang Pemilu. Kami berharap bahwa anggaran pemilu bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhannya sejak dimulainya tahapan pemilu. Namun pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap meminta Komisi Pemilihan Umum memangkas anggaran pemilu 2024 dari sejumlah pos. Kalau anggaran prinsipnya pemerintah akan mendukung, ya. Namun juga ada poin-poin tertentu yang perlu dirasionalisasikan. Misalnya perlu ada pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, kan mahal. Kalau kita nggak ada pandemi, oke lah. Ini ada pandemi, ada disrupsi lagi akibat perang Ukraina yang melanda seluruh dunia, ya, ketidakpastian. KPU RI menyebut butuh 76,6 triliun rupiah untuk menyelenggarakan pemilu 2024. 82,71%-nya atau sekitar 63,4 triliun rupiah untuk kegiatan tahapan meliputi tahapan pemilu, honor badan ad hoc, logistik, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sementara 13,25 triliun rupiah atau sekitar 17,29% digunakan untuk kegiatan dukungan tahapan pemilu. Tahapan pemilu segera dimulai, elit parpol dan bakal kandidat sudah lebih dahulu memanaskan mesin. Apalagi sejak Jokowi memastikan menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan 3 periode, konstelasi politik semakin cair. Menarik kalau kita simak pergerakan partai politik dalam merangkai koalisi. Misalnya saja partai-partai yang dulunya bergabung dalam koalisi Indonesia Maju pada 2019 lalu tampaknya sekarang sudah mulai mencari jalannya masing-masing. Misalnya ada Golkar, PAN, P3 yang lebih dahulu berkawan dalam koalisi Indonesia Bersatu dan aktif bersilaturahmi dengan berbagai tokoh, salah satunya relawan pro Jokowi. Berikutnya, kalau kita lihat parpol lain masih mencari porosnya sendiri, saling berkaitan. Kunjungan yang terjadi beberapa waktu ini. Ada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk silaturahmi, bertemu dengan kawan lama. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga sowan bersama dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ada juga PKB dan PKS yang tampaknya mulai saling lirik untuk membuka pintu komunikasi. Tentu PKB pun akan mengambil posisi di koalisi mana yang betul-betul akan memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Termasuk dengan PKS, pembicaraan lebih kepada penyamaan visi dan misi serta strategi ke depan. Sementara berbeda dengan partai politik yang sudah memegang tiket untuk mengusung calon pada Pilpres nanti, PDI Perjuangan yang sampai saat ini tak mau terburu-buru tampaknya masih wait and see untuk mencari siapa kader terbaik yang dipilih Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk bertarung dalam kontestasi.
Selain menteri merangkap ketum parpol, Menteri Jokowi lainnya juga tak mau ketinggalan cek ombak bursa Capres-Cawapres. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kursi RI 1 atau RI 2 juga tampak diincar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPR RI yang juga Putri Ketua Umum PDIP Puan Maharani, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Untuk memunculkan sejumlah kandidat, sejauh ini bisa jadi akan ada 3 poros yang terbentuk. Berpotensi misalnya ada konsolidasi di 3 poros ya. Poros pertama itu PDI Perjuangan, Gerindra, itu yang mungkin paling potensial untuk nyatu secara chemistry antar elit utama dan kronologi sejarah. PDI Perjuangan dengan 128 kursi bisa berkongsi dengan Gerindra 78 kursi, itu udah kurang lebih 206 kursi. Yang kedua, poros yang sudah terbentuk hari ini ya, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. Itu juga sudah melampaui syarat threshold ya, kan mereka sudah, kalau gabungan 3 partai ini ada 148 kursi, artinya sudah memungkinkan mencapreskan. Kemudian satunya lagi yang berpotensi untuk merapat dari sudut chemistry dan kronologi sejarah adalah Partai Nasdem. Ya, kemudian Partai Demokrat yang sudah kemarin juga bertemu kan Surya Paloh dengan Pak SBY, kemudian PKS. Para pemangku jabatan di pemerintah pusat dan daerah dan elit politik ramai siap ikut kontestasi. Tapi beragam pekerjaan rumah harus tuntas ditunaikan sebagai bagian janji pemilu 5 tahun lalu sebelum beranjak ke janji politik lain di pemilu mendatang. Manuver para bakal calon presiden semakin lincah, termasuk diantaranya para pembantu presiden. Tapi efektivitas kabinet Jokowi di akhir masa pemerintahan harus tetap jadi komitmen utama, memastikan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial di tengah kompleksitas berbagai pekerjaan rumah di ranah nasional maupun global, termasuk hingga saat transisi kepemimpinan pada saat pesta demokrasi nanti. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.